Boleh dimulai, Miss Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak nikmat, yaitu berlebih nikmat kesehatan dan keimanan, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara kajian daring Senin malam edisi yang ke-28 yang setiap minggunya rutin kita laksanakan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat, kita mendapat di yaumil akhir. Yang saya Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Aikanopan, Bapak Ibu Daging Aikanopan, Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Aikanopan dan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan, Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Aikanopan dan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan, dan seluruh Bapak Ibu peserta kajian daring dalam edisi yang ke-28. Hormat khusus saya ucapkan kepada pemateri kita malam ini yang sangat kita, yaitu Ustaz Hirji Harahap. Kita malam ini pertama itu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustazah Yusri Lija Lestari yang merupakan guru dari SD Muhammad Aikanopan. Yang kedua, penjabaran pengajian kita malam ini yang akan dibawakan Ustadz Afif Hirji Harahap yang bertema Tauhid sebagai Tauhid sumber ketenangan kita. Sebelum masuk kita yang pertama, marilah kita buka pengajian atau kajian Senin malam edisi ke-28 ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustazah Yusri Lija Lestari Agwan. Kepada Ustazah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsik laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairallahi yarzuqukum man hal min khaliqin ghairallahi yarzuqukum minas samai wal ardh la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ilallahi turja'ul umur. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya
ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Yusri Liza Lestari Aguan. Semoga ayat suci Al-Quran yang disampaikan, yang dibacakan oleh Ustazah menjadi sangat bermanfaat untuk kita masing-masing. Acara selanjutnya yaitu sama-sama kita dengarkan penjabaran atau kajian kita hari ini dari narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Afif Hirji Arwan dengan tema yang sangat luar biasa juga pastinya Bapak Ibu, yaitu tentang Tauhid. Ada Ustadz Afif Hirji Harahap, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah ada bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa diri kalian kecuali semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi kami. Kembali ke situ. Tes. Bisa Ustaz.
Baik, kita lanjutkan. Kembali kita muji Allah atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya pada kita semua, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat makanan dan segala telah diberikan kepada kita semua. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah pada kesempatan kajian daring kali ini saya diamanahkan untuk menyampaikan pengajian. Saya memberi tema Tauhid, sumber ketenangan kita. Tema tadi saya ambil dari surat Al-Hadid ayat ke-22 tadi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah ada bencana menimpa di bumi dan menimpa diri kalian sendiri kecuali sudah kami tuliskan dalam Lauh Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Mantul. Udah mati miknya. Kuat sih. Baiklah, sini saya akan menyampaikan tentang tauhid, di mana tauhid ini memberikan kita ketenangan dalam hidup kita. Tauhid ini menjadi hal yang dasar bagi setiap orang yang mengakui dirinya beriman, hal yang fundamental, sangat mendasar dalam hidupnya sebelum seluruh amal-amalnya yang lain, sebelum sholat, sebelum zakat, puasa, dan seterusnya. Maka akidah ini yang paling utama. Dan akidah ini pun akan berpengaruh pada amal-amal kita berikutnya. Akan berpengaruh bagaimana kita menyikapi hal-hal yang kita dapati dalam hidup kita. Tauhid inilah yang menjadi kunci bagaimana seharusnya kita menyikapi hal-hal yang hal-hal yang Allah takdirkan untuk kita. Bagaimana kita harusnya bersikap dengan hal-hal yang tidak kita duga. Artinya kalau memang dia mengakui dirinya beriman, kalau memang dia bertauhid pada Allah, dia pasti meridhoi seluruh yang terjadi pada dirinya. Dia meridhoi apa yang Allah tetapkan pada dirinya. Kenapa begitu? Karena dia yakin pasti yang Allah tetapkan pada dirinya itu ada hikmah di baliknya. Ada sesuatu yang Allah kehendaki untuk dirinya. Sini saya akan menyampaikan satu filosofi menarik, itu bernama Stoicism, atau dalam bahasa Indonesia Stoikisme, di mana filosofi ini ditemukan pada tahun 304 sebelum Masehi oleh filsuf Yunani bernama Zeno. Intinya dari filosofi ini
mengajarkan bahwa dalam hidup kita ada hal-hal yang dalam kendali kita dan ada hal-hal yang di luar kendali kita. Contoh hal-hal yang dalam kendali kita itu diri kita sendiri, fisik kita, tangan kaki kita, indera kita, pikiran kita, dan hal-hal yang di luar dari kendali kita, contohnya mungkin itu hal-hal yang datang dari luar diri kita, seperti mungkin atau mungkin cuaca, termasuk juga ketetapan Allah yang Allah tetapkan untuk kita, maka itu di luar kendali kita. Contohnya, mungkin kita bisa mengambil contoh, misalnya saya, Hirzi, dia ingin mendaftar ke Universitas Al-Azhar. Terus dia sudah mengerahkan seluruh usahanya sebisanya, semaksimal dia, sudah belajar, berlelah-lelah, tapi kemudian kenyataannya dia dinyatakan tidak lulus. Mungkin kalau dia tidak paham filosofi stoikisme ini, atau dia tidak tahu, bisa saja dia stres atau menyalahkan dirinya sendiri, atau menyalahkan keadaan, tidak bisa menerima kenyataan. Tapi mungkin kalau dia tahu ada hal-hal yang di luar kendalinya, dia bisa menyikapinya dengan lebih baik. Inilah seharusnya sebagaimana seorang mengakui diri yang beriman itu menyikapi hal-hal yang di luar kendalinya. Nilai-nilai dari filosofi stoikisme ini sebenarnya sudah ada dalam Islam. Maka ketika seorang yang beriman itu diberikan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia tahu yang terjadi itu Allah yang menetapkannya. Dia sadar Allah yang membuat hal itu terjadi dan memang terjadi untuk dirinya. Kalau dia tahu dan yakin kalau memang Allah menetapkan itu, tentu sudah pasti dia berlapang dada, sudah pasti dia meridhoi, dan sudah pasti dia rela atas ketetapan Allah. Mungkin saja Allah memberikan dia hal yang lebih baik atau menggantikannya dengan yang baik. Atau mungkin Allah ingin menghindarkannya dari bahaya. Seorang yang beriman, dia yakin Allah memberikan apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia inginkan. Dan dia yakin bahwa Allah tidak akan menzolimi hambanya. Allah tidak pernah zalim pada hambanya. Seorang yang mengakui dirinya bertauhid, seharusnya dia berhusnuzon kepada Allah. Ana 'inda dhanni 'abdi, kata Allah. Aku sesuai sebagaimana prasangka hambaku. Kalau kita beriman, ya kita berprasangka baik pada Allah. Terkadang kita stres karena kita terlalu berusaha mengontrol hidup kita sendiri, terlalu berusaha mengontrol segala hal dalam hidup kita. Kita ingin semua yang apa kita inginkan terjadi, kita ingin semua rencana-rencana kita terwujud. Padahal yang menentukan terjadi atau tidaknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersikap seperti itu, tentu akan sulit bagi dia untuk bahagia. Andainya kalau dia benar-benar yakin kepada Allah, dia ada uang dalam hatinya itu bahwa pada akhirnya semuanya Allah yang menentukan. Pada akhirnya orang Muslim itu memang harus sadar bahwa kewajibannya adalah berusaha. Dia tidak diwajibkan untuk hasil. Kita tidak wajib hasil, tapi kita wajib harus berusaha. Karena memang
selama kita hidup di dunia, pasti kita akan dihadapkan dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Pasti kita dihadapkan dengan hal-hal yang di luar keinginan kita, rencana kita. Maka kalau seorang yang bertauhid, pasti dia akan bisa menyikapinya dengan baik, menyikapinya dengan tenang. Karena memang dia tahu bahwa dunia ini memang bukan tempat yang sempurna. Dunia ini memang darul ibtila, tempatnya kita diuji, tempatnya kita berjuang, dan tempatnya kita beramal. Nanti di akhirat baru seluruh amal-amal kita baru dibalas seluruhnya. Jadi memang untuk apa kita menginginkan kesempurnaan di dunia ini, sedangkan kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Seorang yang bertauhid seharusnya dia berhusnuzon pada Allah, dia sabar atas ketetapan Allah, dan dia yakin ada hikmah yang Allah siapkan untuk dirinya, yang mana dia tidak tahu apa hikmah yang akan Allah berikan untuknya. Kita di dunia ini ada dua kewajiban. Dua kewajiban kita yaitu memberi dan menerima. Kita memberi seluruh usaha-usaha kita, memberi seluruh potensi dalam diri kita, kemampuan kita, dari fisik, dari roh kita, batin kita, dan beri hak-hak Allah, mulai dari kita taat padanya, tunduk padanya, taat padanya, dan juga kewajiban hak Allah itu berupa ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Kemudian juga hak-hak manusia, kita berkata yang baik, memuliakan tamu, tidak menghibah, dan juga menolong orang lain, dan juga memberikan haknya lingkungan sekitar kita. Kita jaga dan tidak kita rusak. Juga termasuk kewajiban kita itu kita memberi haknya diri kita sendiri. Itu kita mulai dari istirahat, kita beri tubuh kita kesempatan istirahat, makan, minum, olahraga, dan juga termasuk kita meninggalkan hal-hal perkara-perkara yang tidak penting. Sebagaimana sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dan yang kedua, itu kewajiban kita yang kedua, menerima. Pertama tadi memberi, kedua menerima. Kita itu menerima segala ketetapan Allah, menerima segala takdir Allah, baik takdir yang baik ataupun buruk. Kita menerimanya dengan ikhlas, menerima dengan sadar bahwa itu memang semuanya berasal dari Allah. Tak mungkin Allah luput satu hal pun dari apa yang di dunia ini. Tak mungkin Allah lalai dalam mengurus hamba-hambanya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian tidak menyukai padahal itu baik bagi kalian. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal hal itu buruk bagi kalian. Allahu ya'lamu antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Di akhir ayat sini kita tahu Allah
berkata, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi intinya, kalau memang kita diberikan hal yang tidak menyenangkan, mungkin ditimpa musibah, mungkin ada hal yang Allah inginkan untuk kita yang kita belum tahu apa maksudnya. Kita belum tahu apa hikmah di baliknya. Allah pun sudah menyampaikan, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita, maka kita yakin sebagai hambanya kita harus ridho atas segala ketetapannya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa dalil nakli tentang takdir Allah. Kita tutup dengan beberapa dalil nakli tentang takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam beberapa ayat surah Al-Qamar ayat 49, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dalam surat Al-Ahzab ayat 38 Allah berfirman, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan ketetapan Allah itu ketetapan yang pasti berlaku. Juga dalam surat Al-Furqan ayat 2 Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif wa fi kulli khair. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah, dan pada masing-masing terdapat kebaikan. Pada masing-masing keduanya terdapat kebaikan. Kemudian Rasulullah bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Wala ta'jaz. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu, mohonlah pertolongan pada Allah, dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Fa in asabaka syai'un fala taqul. Dan apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu katakan, lau anni fa'altu kadza wa kadza. Seandainya tadi saya berbuat demikian, niscaya tidak akan terjadi begini dan begitu. Tetapi walakin qul, tapi katakanlah qadarullaha wa ma syaa fa'ala. Katakanlah ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendakinya pasti akan dilaksanakannya. Fa inna law taftahu 'amal syaitan. Karena sungguhnya ungkapan lau itu, seandainya kata lau, akan membukakan jalan bagi godaan setan. Jadi mungkin kesimpulannya bisa kita ambil, seorang mukmin, seorang yang mengakui dirinya beriman, dia yakin bahwa Allah Tuhan satu-satunya, tidak akan pernah menzoliminya. Kemudian dia yakin apapun yang terjadi pada dirinya memang terjadi untuknya. Kemudian dia yakin dia berhusnuzon pada Allah, semua yang Allah tetapkan untuk dirinya pasti ada hikmah di baliknya.
Terakhir saya tutup dengan satu syair bahasa Arab. Ma kullu ma yatamanna al-mar'u tajri riyahu bima la tashtahi sufunu. Tidak semua seseorang inginkan itu akan didapatkan. Tajri riyahu bima la tashtahi sufunu. Karena kadang angin itu membawa kapal tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kadang hembusan angin itu tidak sesuai yang diinginkan. Sekian bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Surah minallah fathun qarib. Terima kasih atas segala perhatian dan banyak maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Undur diri. Berkalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Hagahap yang membawakan pengajian yang bertema sebagai ketenangan, sumber ketenangan kita. Ya, macam mana kita ketahui tauhid itu yang seperti penjelasan Ustaz Haji tadi, ya sebenarnya tauhid itu yang membentengi kita biar bisa kita tenang. Ketika kita ada masalah, ketika kita berusaha, ternyata Allah tidak menginginkan kita seperti itu, atau malah sebaliknya. Tauhid itulah yang mendasari diri kita untuk bisa tetap tegak, bisa tetap berusaha untuk menerima apa yang telah diberikan Allah. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang ingin menambahi juga boleh. Pada kajian kita malam ini dipersilahkan. Bapak Ibu yang ingin dipertanyakan atau yang ditambahi juga boleh ya Ustadz Higji. Bapak Lahuddin Nur Hagahap dipersilahkan. Itu kan. Ada yang ingin bertanya, Pak? Bu? Atau sudah pas? Sudah pas sekali penjelasan dari Ustadz Higji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Luar biasa ya, luar biasa Ananda Hirji telah menyampaikan materi yang cukup bagus, yang cukup agung, yang merupakan materi yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Tentunya ini menjadi nasihat bagi kita agar kita senantiasa terus mempelajari tentang tauhid. Barangkali ini tadi lebih kepada kalau kita kaitkan dengan rukun iman, ini lebih pada rukun iman yang ke-6, Ustaz Irji ya. Percaya kepada takdir. Artinya ketika kita percaya sama takdir, kita bisa menerima ketentuan dari Allah, kita bisa menerima apa yang terjadi pada kita, semuanya ada hikmahnya. Allah dengan demikian,
keimanan kita, yaitu pun iman kita bisa terpelihara, tauhid kita juga sekaligus terpelihara. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz Ilyas Harahap. Mungkin Ustadz Ilyas nambahi. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau untuk menambahi juga boleh. Ya kan? Ustadz Rudi, Pas Ustadz. Pas Bu Indah. Bapak Ketua PCM, gimana Pak? Masya Allah, luar biasa. Geser sedikit deh. Ini istri tadi. Ya Allah, luar biasa mendengarkan kajian Hirji. Ini perlu menjadi apa ya? Contoh lah bagi kita yang memiliki generasi muda. Ya, insya Allah tadi mencontohkan apa ya tadi ya tentang qadar kata Ustadz Ilyas terkait sama rencana yang mungkin tidak tercapai dan kita harus ikhlas menerimanya. Dan tentu semua apa yang terjadi ada hikmah yang diberikan Allah di balik semua peristiwa yang kita alami. Saya sangat salut dengan kajian yang disampaikan oleh Ananda Hirji Harahap. Ya berharap nanti ada generasi yang selevel atau seleting dengan beliau juga menjadi narasumber di kajian daring ini. Kita berikan kesempatan kepada semua yang punya ilmu terkait dengan yang dipelajari oleh beliau. Saya salut luar biasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya dalam kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Pimpin Cabang. Ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang telah dipaparkan oleh Ustadz kita tadi lebih apa ya, tadi ada dua sikap, memberi dan menerima. Di antara itu mungkin kalau kita kaitkan di dalam perjalanan hidup kita, kita punya cita-cita atau keinginan yang mungkin biasanya cita-cita besar kita. Apakah ini terkait dengan tadi, kalau disimpulkan tadi terkait qada dan qadar tadi, atau tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mempunyai cita-cita atau mempunyai keinginan, hal-hal yang mungkin batasan-batasan di dalam menetapkan keinginan kita. Sudah barang tentu kalau kita sebagai muslim, mukmin, ya bercita-cita ingin kembali ke bersama atau bertemu dengan Rasulullah di surga. Tapi kalau kita sering kecewa itu kan ketika cita-cita kita atau keinginan kita yang tidak sesuai atau sesuai dengan selera kita.
apakah kita dalam kita menerapkan keinginan kita atau menentukan keinginan kita sehingga tidak terlalu kecewakan bagi kita, dan bagaimana melatihnya juga agar kita dalam sikap memberi dan menerima tadi bisa seimbang. Apa ada amalan-amalan tertentu untuk melatih keyakinan kita tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab Ustadz. Gimana? Pertanyaan tadi Apa Ustadz? pertanyaan tadi terkait apa? Apa ada agar kita memberi dan menerima tadi itu bisa sesuai dengan yang disampaikan tadi? Apa ada amalan-amalannya? Bagaimana sikap menerima, sikap memberi itu? Ada nggak amalan yang bisa dilakukan, dipraktikkan sehingga menumbuhkan keseimbangan ketika memberi ataupun menerima tadi? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bisa kita memberi dan menerima itu tentu kembali juga pada satu, itu kita memang hanya bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita ingin iman kita bertambah, kita berbanyak ibadah. Dan juga meninggalkan maksiat. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka kalau memang kita ingin bisa benar-benar menerima segala ketetapan Allah, kita memang perbanyak ibadah kita. Tidak hanya yang wajib saja, kita perbanyak juga yang sunnah, perbanyak tahajud, sholat duha, kita perbanyak minta kepada Allah. Dengan demikian, keimanan kita pada Allah atas segala yang ditetapkan olehnya tentu pasti semakin kuat, bahwa itu yang terbaik untuk kita, memang terjadi untuk kita, dan memang Allah buat untuk kita. Jadi mungkin ya kita lebih banyak memperbanyak ketaatan. Sekian saya menjawab. Terima kasih Ustadz. Mungkin lebih kurangnya ketika kita sudah berusaha, Allah punya rencana lain terhadap kita. Seperti itu, maka tauhid ini dapat membatasi kekecewaan kita. Mungkin kurang lebih seperti itu. Atau ada Bapak Ibu atau Ustadz yang ingin menambahkan? Ya Ustadz. Ya, terima kasih. Kalau nggak ada, saya lagi lah. Ya, karena ada Ustadz Juli itu. Sepertinya yang saya tangkap, untuk kaum muslimin, untuk orang Islam, tidak ada istilah kata kecewa. Itu bagaimana Ustaz Irji? Apakah bagi orang muslim itu tidak ada istilah kecewa? Ataupun kalau ada, pas kapan dia bisa boleh kecewa? Terima kasih. Ustadz Ilyas ganti nambah pertanyaan ini ya Ustadz. Iya, nanya. Oke. Silakan Ustadz Irji. Ya mungkin pasti kita pernah merasa kecewa. Ya setidaknya dengan kekecewaan itu kita
lebih lagi mendekatkan diri pada Allah. Bukannya misalnya mungkin sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah banyak berdoa, ternyata tidak dikabulkan, bukan malah kita semakin menjauh pada Allah, tapi justru kita semakin kuatkan ibadah kita, makin banyak ibadah kita. Mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, boleh kita nambah nih. Boleh ya, Ustaz. Ya, alhamdulillah tadi dari Ustaz Ilyas saya cuma teringat tentang ucapan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Jadi kalau orang gagal dalam hal apa aja dia ucapkan qaddarallahu atau qadarullahi, sama itu ya. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Jadi sudah ketentuan Allah apa yang Allah inginkan gitu. Jadi kita nggak kecewa. Kita langsung terima karena kita tahu udahlah ini keputusan Allah Ta'ala. Ya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Juna. Terima kasih kepada Ustadz Jul. Apakah ada lagi yang ingin bertanya atau untuk menambahi yang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya? Dipersilahkan. Sekali lagi. Masih ada Bapak Ibu. Ya, silahkan Ustadz. Ustadz Jul, mungkin bisa dibacakan, saya lupa pula hadisnya. Ajaban li amrin mukmin itu, Ustaz. Itu mungkin kondisi orang yang bisa menerima. Silakan Ustadz Jul. Iya, terima kasih Ustaz Ilyas. Hadis itu udah sering kita dengar, tapi qadarullah tak lengket di kepala. Ya, maksudnya orang beriman itu apa dia? Sungguh menakjubkan. Apa saja bagi dia itu baik. Itu tadi makna hadisnya ya. Secara matan saya tak hafal. Ya, itulah maknanya yang Ustaz sebutkan. Ya, mohon maaf matanya tidak hafal. Itu ya, terima kasih. Ada Bapak yang hafal ya nggak apa-apa ya kan Ustadz. Ganti yang jawabannya kan. Mana tahu Irji Ustadz mungkin ini. hafal. Oh, Ustadz Irji. Silakan Ustadz Irji. Ajaban ri'amril mu'min. In asabahu khairan syakar wa in asabahu syarran sabar. Mungkin itu. Ya, Sudah, Ustaz. kurang lebih itulah. Ya, siap. Ustaz. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup ini Bapak Ibu. Kalau nggak ada lagi yang bertanya berarti sudah jelas. Sudah mantap lagi ya kan Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Tengok dulu. Ada lagi dokter? Mana tahu ada yang mau ditambahi dokter? Ada yang dokter? Belum Miss, lanjut. Yang belum siap ini? Belum ada pertanyaan. Oke. Kalau belum ada pertanyaan nggak bisa dilanjut ini dokter. Oh, ada. Itu Ustadz. Ibu silahkan. Lagi ya. Daripada Ya, tak ada kan? Nah, waktu masih ada. Begini Ustaz Irji. Tentunya yang tadi disampaikan itu adalah sesuatu yang baik, yang bagus. Namun tentunya tidak serta-merta orang bisa sampai ke tahapan bisa menerima itu. Nah, langkah apa yang dilakukan ataupun bagaimana orang agar bisa sampai kepada tahapan yang bisa menerima
segala cobaan, menerima segala ketentuan yang terjadi padanya. Kira-kira apa yang langkah-langkah apa? Misalnya untuk kita yang mungkin orang awam baru mengenal agama, terus apa kira-kira yang awal-awal ataupun langkah-langkah agar sampai kepada titik dia bisa ridho, bisa ikhlas atas ketentuan dari Allah. Demikian Ustaz Irji. Terima kasih. Masih Ustaz, silakan Irji. Yang pertama pastinya yang sudah paling awal itu akidah. Itu tauhidnya dulu. Mulai dari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat segalanya. Tauhid yang pertama, dia sadar semuanya ya memang dari Allah. Mungkin juga ya tentu perlahan-lahan bisa sampai tingkat itu. Bisa berbanyak ibadah, ikut kajian, sebagainya. Ya intinya pada mengamalkan apa yang di Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Memang ya semuanya tanamkan dalam hati. Allah tempat berlindung, tempat bergantung, tempat meminta segala urusan kita. Jadi ya semuanya butuh proses. Mungkin itu bisa saya jawab. Berarti Ustaz Irji, bahwa untuk sampai tahap itu tidak bisa serta-merta ujuk-ujuk itu ya. Paling tidak dia harus ada proses belajar. Proses mengetahui, memahami tentang tauhid tadi misalnya disampaikan Ustaz Irji. Kemudian tidak mesti juga belajar di kajian, bisa juga nanti belajar tentang pengalaman hidupnya, akhirnya dia tersadar. Mungkin begitu Ustaz Irji ya. Jadi prosesnya itu dari belajar atau dari pengalaman hidup. Gimana Ustaz Irji? Ya mungkin juga dari pengalaman pribadinya. Dari pengalaman pribadinya ya mungkin bisa saja lebih mengenal untuk dirinya kan. Jadi dia lebih yakin. Baik, terima kasih Ustaz. Miss, masih boleh nanya enggak? Boleh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi saya tertarik dengan yang terakhir disampaikan Ustadz Ilyas. Terus menyambungkan itu bagaimana dengan kesehatan mental kita yang berkaitan dengan cara kita menerima qada dan qadar Allah. Kira-kira ada nggak yang bisa Ustadz kasih ilmu gitu ke kita? Karena kan menerima qada dan qadar Allah ini juga erat kaitannya dengan bagaimana kesiapan kita dan kesiapan mental kita menerima takdir Allah. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Rafika. Dipersilahkan kepada Ustadz Irji. Gimana? Ini bisa tak tolong juga Ustaz Ilyas. Pakarnya Ustaz Jul lah, Ustaz Jul. Silakan Ustaz Jul. Bisa Ustaz. Pertanyaannya itu. Iya, tapi saya aja ya, mungkin nggak tadi. Maaf, saya baca dalil dari surah Al-Balad mungkin ya. Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad
Ya mungkin nggak pas sekali. Cuman saya ingin mengatakan di sini dari bahwasanya siapapun dia itu pasti melewati 8 perkara dalam hidupnya. Siapapun dia pasti melewati 8 perkara dalam hidupnya ya, yaitu disebut surur dan hammun, yaitu gembira dan sedih. Ya, kemudian ijtima' dan furqah, berkumpul dan berpisah. Kemudian kesulitan dan kemudahan. Lalu sakit dan sehat. Ini adalah suatu bentuk dari Allah Ta'ala, sehingga barang siapa yang ingin hidup tanpa hal 8 itu, maka itu mustahil. Kalau ini kita kepahami, artinya kita sudah bisa menerima yang kita hadapi gitu ya, dari bahwasanya Allah Ta'ala mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dalam susah payah. Maksudnya kepayahan. Tapi yang 8 tadi ada yang gembira, ada sedih, ada saatnya berkumpul, ada saatnya berpisah, ada saatnya sulit, ada saatnya mudah, ada saatnya sakit, dan ada saatnya sehat ya. Mungkin itu aja. Mungkin kurang pas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau menambahi atau sudah cukup Pika, penjelasannya sudah pas? Insya Allah. Pika dan Ustadz Zul yang telah membantu untuk menjawab pertanyaan dari Miss Pika. Kepada Bapak Ibu masih ada yang bisa yang mau bertanya? Ada waktu kita sedikit lagi nih, Bapak Ibu. Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pertanyaannya satu ya Ustadz ya. Kalau disimpulkan tadi terkait dengan bagaimana sikap menerima qadar ketika qadar itu tidak seperti yang kita harapkan, dan apa amalan-amalannya. Kayaknya kesimpulan pertanyaan seperti yang ditanyakan oleh Pak Kepsek tadi ya. Saya jadi teringat dengan pernah Ustadz Irji juga menyampaikan kultum waktu Ramadan itu tentang zikir itu luar biasa. Zikir itu tadi amalan zikir pagi dan petang. Dan ini saya coba cari buku tadi, teringat dengan apa amalan yang bisa menghilangkan semua kesulitan, keresahan, kesempatan hati. Ternyata di zikir ini merupakan obat dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi, saya pikir. Karena dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Gitu. Allah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ternyata manfaat dari zikir itu sangat luar biasa. Ada di buku yang diterbitkan Yazid bin Abdul Qadir Jawas, zikir pagi dan petang. Ketika kita mengamalkan seperti yang dicontohkan Rasul, insya Allah Halo Pak. Maaf, lobit baterainya jadi hilang gambarnya nih. Enggak apa-apa, Pak. Ya, jadi saya pikir jawabannya muaranya ke zikir
pagi dan petang mungkin amalan yang dicontohkan Rasul dalam menghadapi persoalan yang kita hadapi tentang kekecewaan, kesulitan, dan kesempitan hati. Itu mungkin saya susah menjabarkannya karena memang tidak ahlinya. Ustadz Jul dan Ustadz Ilyas mungkin lebih paham. Saya coba nyampaikan mungkin dengan berzikir lah. Semua persoalan kita berzikir Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah persoalan yang kita hadapi bisa kita hadapi dengan tenang. Itu mungkin yang bisa menambah ini. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya menambahkan sedikit. Mungkin bisa kita amalkan memperbanyak istighfar. Dan ini juga termasuk saya pun mengamalkannya. Dan alhamdulillah Allah pun berikan apa yang saya mau. Jika saya banyak-banyak istighfar. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang lalu beristighfar, senantiasa beristighfar, niscaya Allah jadikan baginya sebuah jalan keluar dalam kesempitan, dan Allah jadikan untuknya kelonggaran di tengah kesempitan, dan Allah kucurkan rezeki padanya dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Kita perlu mengamalkan di sini, dan kalau kita mengamalkannya dan kita mengalaminya sendiri, mungkin ini lebih mengena untuk diri kita dan kita lebih siap atas hadapan Allah. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Pimpinan Cabang dan Ustadz Higji. Apakah ada lagi? Pas. Berarti sudah pas ini ya Pak? Oke. Terima kasih kepada Ustadz Higji sebagai pemateri malam hari ini dan kepada Bapak Ibu peserta kajian daring Senin malam yang sudah aktif atau berpartisipasi untuk berbagi ilmu di dalam kajian ini. Kajian kali ini sangat pelajaran untuk kita semua, mungkin terutama untuk saya juga, bahwa untuk mencapai cita-cita kita atau keinginan kita, kita harus melakukan amal soleh, zikir pagi dan petang, banyak istighfar. Jadi ketika pun Allah tidak mewujudkan yang kita inginkan, janganlah berputus asa dengan cara menjauhi beliau, tetapi semakin mendekatkannya. Mungkin apa yang diberikan kepada kita itu adalah jalan yang terbaik. Kurang lebih seperti itu yang saya tangkap dari kajian kita hari ini. Saya sebagai moderator atau pembawa acara malam hari ini mohon maaf jika ada penyampaian atau salah kata yang keluar dari bibir, dari lisan. Saya mohon maaf. Kita akhiri kajian kita pada malam ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, waalaikumsalam. Jadi sekedar mengingatkan atau mengajak kepada Bapak Ibu yang malam ini kita bergabung, mohon bila ada kesempatan besok ada juga kegiatan sekolah, yaitu September kampanye SDGs. Nah, insya Allah pembicaranya yaitu Bapak Dr. Haji Arifai Tambunan MM dan Ibu Puspita Sari, psikolog dari
Jogja, yaitu dosen di Sekolah Tinggi Psikologi Yogyakarta, dan akan memberikan sambutan yaitu Bapak Sekda Kabupaten Labuan Batu Utara. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang punya waktu yaitu jam 8:30 sampai selesai. Dan kita berharap juga melalui Teams juga, ya. Linknya sudah kita sebar. Terima kasih, itu mungkin sekedar tambahan. Atau ada masukan Bapak Ibu untuk kajian minggu depan? Ustadz Alwi Munte mungkin ada masukan kira-kira untuk minggu depan. Ustadz Kholik Alwi Munte, ada saran? Minggu depan Adlizi dan Pak Ustadz. Kalau bisa. Usul. Nggak ada dia, udah pergi dia ke Lapo katanya tadi. Enggak, minggu depan pemateri Adli Zidan. Bu Yusri ya. Ya. Bu Yusri Lestari Arwan minggu depan ya. Siap ya, oke. Insyaallah nanti mohon temanya dikabari biar kita ini. Jadi insyaallah minggu depan kita mintakan Ustazah Yusri Lestari Arwan menyampaikan kajiannya. Terakhir ini kajiannya memang guru-guru semua ya kan. Jadi kita berharap nanti coba kita upayakan lagi agar peserta. Tapi alhamdulillah tadi Ibu Aisyah hadir, nampak tadi Bu Dokter Nur Hijriah, ada juga beberapa yang mungkin mulai melihat kajian-kajian kita. Ya Bu Yusri, siap ya? Ustazah Yusri Lija. Baik, kalau diam berarti setuju. Iya. Jadi kita cukupkan ya. Ya, Pak. Ada arahan dari ketua cabang lah mungkin. Pas. Moderator mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Kalau tidak ada kita tutup room kita ya. Dan seperti diingatkan dokter bagi Bapak Ibu yang belum vaksin siap-siap nanti didatangi ke sekolah ya. Aduh, capek juga Pak. Capek juga. Iya. Kalau nggak jumpa di sekolah dicari ke rumahnya nanti. Iya loh Pak. Oke. Miss Nopi, insya Allah besok gimana persiapan kita, aman ya?